Berikutnya, Saudara, Garuda Indonesia menerapkan pemilihan kursi berbayar atau selection seat bagi penumpang per 26 Oktober 2024. Meski selection seat diberlakukan, penumpang tetap bisa memilih kursi saat proses check-in, yakni 48 jam sebelum waktu keberangkatan. Melalui program selection seat, penumpang dapat memilih kursi dengan ruang kaki yang lebih luas, tepat setelah tiket diterbitkan atau jauh hari dari sebelum proses check-in. Penumpang dengan tiket Eco Promo dapat memilih kursi reguler dengan biaya tambahan sebesar Rp85.000. Kursi dengan ruang kaki yang lebih luas atau extra legroom dengan harga mulai dari Rp199.000. Kedua jenis tempat yang lebih leluasa ini tersedia pada kursi bagian pertama dan kursi pada baris pintu darurat. Lebih lengkap, Saudara, mengenai pemberlakuan program selection seat bagi penumpang Garuda Indonesia sudah bergabung Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Pak Irfan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Irfan, tentang kursi berbayar ini sebetulnya detailnya bagaimana, Pak? Apakah ini menjadi strategi Garuda untuk mengejar pendapatan? Ya, jangan selalu dilihat bahwa upaya kita mengejar pendapatan. Jadi sebenarnya yang paling utama dari semuanya ini kan adalah masukan dari banyak penumpang maupun apa yang terjadi di belahan dunia lain terkait dengan keinginan untuk memperoleh tempat duduk yang lebih preferable atau lebih diinginkan oleh para penumpang, khususnya penumpang ekonomi. Jadi yang kita inginkan sebenarnya itu adalah bahwa mereka yang membeli tiket ekonomi itu punya keleluasaan untuk dapat memilih seat bila dia lebih awal memesan tiket maupun memesan seat gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian rumors yang beredar bahwa hanya orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang diperkenankan oleh Garuda duduk di tempat-tempat tertentu gitu kan. Khususnya misalnya tempat duduk yang paling depan gitu ya, nomor 21 biasa kita kenal di tempat duduk ekonomi. Itu yang klasifikasinya adalah extra legroom gitu ya. Jadi kita memberikan penawaran kepada para penumpang yang membutuhkan tempat duduk yang dia inginkan dan dia bisa memesan jauh-jauh hari dengan membayar. Namun demikian tidaklah berarti bahwa tempat-tempat duduk tersebut adalah tempat duduk berbayar lebih. Artinya ketika dalam satu penerbangan tidak ada yang memesan, ya itu seperti biasa aja, tempat duduk tersebut bisa dipilih pada waktu check-in dan bila belum ada yang menempati, para penumpang bisa melakukan pilihan terhadap tempat duduk tersebut. Jadi ini memberikan keleluasan yang lebih kepada para penumpang yang lebih dini memesan tiket dan lebih dari jauh-jauh hari kemudian menginginkan memperoleh dapat tempat duduk yang dia prefer. Karena selama ini agak susah membedakan mereka yang memesan tiket jauh-jauh hari sama mereka yang memesan tiket berdekatan, dekat-dekat dengan jadwal penerbangan dan seolah-olah tidak ada preferensi untuk bisa memperoleh tempat duduk khusus gitu kan. Dan kita tentu saja sudah melakukan tes ketawakan ke pasar ini dan mayoritas disambut dengan positif terhadap offering ini. Demikian. Oke, artinya yang jadi catatan adalah ini justru masukan dari penumpang supaya bisa ada preferensi soal tempat duduknya. Iya, Pak Irfan, Garuda Indonesia ini kan mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal 3 tahun 2024, tapi kerugian masih tercatat, Pak, lebih dari 81%. Bagaimana Garuda Indonesia melihat hal ini? Ya, jadi dari informasi publik yang kita sampaikan, kita ingin memberikan pesan bahwa secara pergerakan perusahaan ini kita dari waktu ke waktu akan selalu menjadi lebih baik ya dibandingkan periode-periode sebelumnya, terutama setelah kita melewati proses restrukturisasi. Dan ini bisa ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan EBITDA yang cukup signifikan sebesar 11% dengan tingkat peningkatan pertumbuhan pendapatan 15%. Jadi kita ingin menyampaikan kepada publik, khususnya pemegang saham Garuda, bahwa perusahaan ini dari waktu ke waktu akan terus membaik. Bahwa kemudian terjadi kerugian ini sebenarnya paling utamanya disebabkan oleh kelakuan akuntansi terhadap skema operating list yang kita jalankan saat ini yang kita sebut dengan PSAK 73. Ini kita sedang memang
melakukan banyak inisiatif untuk memastikan bahwa pelakuan akuntansi terhadap operating list yang kita jalankan untuk menggunakan pesawat itu bisa mendapatkan perlakuan akuntansi yang lebih merefleksikan kondisi perusahaan. Dan ini sangat besar memang implikasi daripada pelakuan akuntansi ini, sehingga mengakibatkan laba yang kita catatkan sifatnya negatif gitu. Kita optimis perkembangan terhadap inisiatif ini mulai kelihatan, dan mudah-mudahan bulan Oktober ini, nanti akhir Oktober, mudah-mudahan kita bisa menginformasikan ke publik bahwa pelakuan akuntansi ini sudah ada beberapa yang kita ubah, dan mudah-mudahan sebelum akhir tahun menjadi mayoritas bisa kita ubah, sehingga kita bisa mencatatkan laba yang signifikan dan merefleksikan kondisi operasional perusahaan secara lebih nyata. Oke, masih ada optimistis untuk peningkatan laba. Sangat optimis, karena kita lihat pertumbuhan pendapatan meningkat, EBITDA juga secara operasional kita membaik gitu ya. Jadi ini kita cukup optimis, walaupun memang banyak fluktuasi termasuk dari sisi exchange rate ya. Tapi kita optimis bahwa pergerakan ini tetap menghasilkan pertumbuhan yang baik buat Garuda. Nah, Pak Irfan, di tengah optimistis itu, tahun ini kan rupiah sempat bergejolak, Pak. Sampai akhir-akhir ini pun fluktuatif, cenderung melemah. Operasional Garuda pakai dolar. Berapa besar fluktuasi kurs membebani kinerja Garuda? Jadi cara membukukannya adalah memang karena buku kita dolar, ketika rupiah menguat itu ada implikasi negatif, ya kan, terhadap buku kita. Jadi ini ada dua sisi yang kelihatannya agak menarik untuk kita bahas. Tapi buat saya dan teman-teman manajemen, kurs ini kan sesuatu yang domain of concern ya, kalau istilahnya Seven Habit. Ya sudah, apapun yang terjadi dengan exchange rate, ya kita mestinya tidak boleh menggunakan itu sebagai alasan bahwa perusahaan jadi rugi karena exchange rate-nya membaik atau memburuk gitu kan. Ini a given situation yang kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu harus monitor, dan bila itu mengakibatkan pembukuan negatif terhadap gejolak exchange rate, tentu saja kita harus melakukan upaya-upaya positif untuk bisa menutupi kerugian akibat exchange rate tersebut. Apabila kemudian pergolakan exchange rate ini menguntungkan buat kita juga nggak boleh menjadikan alasan bahwa perusahaan jadi untung, tapi karena exchange rate. Karena kalau karena exchange rate untung kan berarti tim Garuda nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi saya selalu mengatakan ke teman-teman di Garuda adalah bahwa beberapa hal yang sifatnya domain of concern, sesuatu yang kita memang nggak bisa berbuat apa-apa, ya kita telan aja, tapi kita jadikan itu sebagai basis untuk memahami perlakuan bisnis kita dan memperbaiki hasilnya, karena kami tidak ingin menggunakan exchange rate sebagai alasan perusahaan membaik ataupun memburuk. Demikian. Ya, artinya secara internal juga ada upaya-upaya yang dilakukan Garuda, meskipun tadi ya kursnya fluktuatif ya Pak. Kemudian pasti. Kalau kita bicara soal tingkat keterisian penumpang pesawat Garuda tahun ini seperti apa Pak? Gimana perkembangannya? Saya dari hari ke hari mendapatkan informasi yang menggembirakan. Jadi tahun ini, mungkin tahun ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Garuda kita ingin menyatakan bahwa kita nggak punya low season. Jadi kecuali di awal tahun, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengklaim bahwa there is no low season lagi di Garuda. Yang dimaksud dengan low season itu kan adalah secara tahunan itu memang ada bulan-bulan di mana jumlah pergerakan atau mobilitas publik yang menggunakan transportasi udara itu menurun memang, ya kan. Tetapi ini buat kami menjadi tantangan, karena jangan sampai kemudian ini selalu menjadi alasan ketika bulan-bulan tertentu menurun, ya kita selalu bilang low season, jadi ya pantas rugi. Kalau kemudian nanti pas Idul Fitri atau pas lagi liburan atau nanti Natal naik, ya pantas Garuda untung pada waktu itu sebut, nggak bisa. Kita mesti untung terus tiap bulan gitu kan. Dan saya bisa informasikan di bulan Agustus September ya, ini untuk pertama kalinya kita menghasilkan EBITDA positif buat perusahaan. Ini menunjukkan bahwa the low season itu sudah away gitu kan. Jadi tahun depan mudah-mudahan di informasi publik kita tidak lagi menggunakan istilah low season, tapi selalu high season gitu kan.
Nah, isiannya kita sekarang udah on average di atas 80%. Kita memang terus-menerus fokus untuk menambah penerbangan ke rute-rute yang makin hari makin populer. Pergerakan yang cukup signifikan yang saya dapat sampaikan kepada para pemirsa itu adalah penerbangan ke Balikpapan. Kita juga sudah menerbangkan wide body ke Balikpapan. Juga berdasarkan masukan dari banyak penumpang yang pergerakan di Jakartanya itu di kisaran Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat yang lebih ke timur, itu kita mulai hari ini menerbangkan penerbangan dari Halim ke Surabaya, ke Medan, dan Padang setiap hari sekali. Tadi malam sudah ada penerbangan pertama dari Padang ke Jakarta dan isiannya 93%. Nampaknya disambut dengan baik buat banyak penumpang. Jadi kita memberi alternatif buat teman-teman di Jakarta untuk bisa memilih bila waktunya cocok dan destinasinya cocok, bisa juga memilih terbang dari Halim. Kita monitor terus dan mudah-mudahan dengan izin daripada otoritas di Bandara Halim, tentu saja kita akan terus menambah penerbangan dari Halim untuk memberikan opsi, bukan berarti yang di Cengkareng kita tutup ya, tetapi kita memberikan opsi untuk juga bisa berangkat di Halim buat mereka yang memang lebih prefer untuk berangkat dari Halim dan waktunya cocok gitu. Jadi hari ini saya juga akan terbang menuju Halim untuk meresmikan penerbangan hari pertama dari Halim, Perdana Kusuma. Oke, ada optimistis karena tadi Pak Irfan bilang menarik soal nggak ada low season nih, bahkan juga nambah rute penerbangan. Kemudian gimana Pak kalau outlook sampai akhir tahun, apa yang akan dioptimalkan Garuda Indonesia? Oh ya, tentu saja kita optimis terhadap pergerakan mobilitas menjelang akhir tahun. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang signifikan, apalagi geopolitiknya bisa membaik ya, khususnya buat penerbangan ke daerah Timur Tengah dan Eropa. Kita sangat optimis, kita nambah banyak partnership dengan beberapa airlines lain, meningkatkan code-share. Tapi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan kalau tidak ada halang merintang, kita akan ada tambahan pesawat datang untuk bisa menambah sekitar 4, mudah-mudahan bisa sampai di Indonesia dan bisa diterbangkan menjelang libur Nataru, sehingga bisa memberikan layanan yang lebih baik dan pilihan atau jumlah seat yang lebih banyak kepada para penumpang. Dan kalau melihat juga pergerakan lain-lainnya, saya sangat optimis bahwa kita akan kembali mencatatkan pertumbuhan positif di sisi pendapatan. Mudah-mudahan rencana kita memperbaiki pelaporan akuntansi bisa merefleksikan kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hasil akhir tahun ini dari segi rugi laba kita bisa mencatatkan hasil positif. Ya, kami tangkap. Pak Irfan, singkat saja terakhir Pak, bagaimana dengan harga tiket yang sampai saat ini dikeluhkan masyarakat, ditambah sekarang ada selection seat ini? Ya, saya berulang kali menyampaikan bahwa kita akan selalu mengikuti arahan dari otoritas. Jadi kemarin kita juga sudah diskusi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Pariwisata soal ini. Pak Menteri BUMN merencanakan membentuk satu tim khusus dengan tim pariwisata untuk kemudian diskusi dengan Kementerian Perhubungan sebaiknya ini bagaimana dan bagaimana kita mensosialisasikan kepada publik. Kami juga berulang kali sudah menyampaikan ke banyak pihak mengenai struktur biaya yang kita miliki, dan dari total struktur biaya itu sebenarnya yang implikasinya ke Garuda itu hanya 81%, 19 hampir mendekati 19% itu ya, itu istilah kita lewat aja gitu ya dari harga tiket gitu. Jadi kita tentu akan selalu mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu sebenarnya saya ingin juga menyampaikan bila para pemirsa ingin bepergian dengan Garuda, kita ada kok banyak penerbangan di waktu-waktu tertentu ya, dengan promo-promo tertentu. Saya ambil contoh yang paling real adalah terbang ke Bali hari Minggu. Baik, ya kami tangkap. Bali hari Kamis gitu ya. Oke, artinya ya, ada pilihan yang bisa jadi opsi untuk penumpang. Kemudian tadi Garuda juga mengikuti bagaimana arahan otoritas nih soal bagaimana harga tiket. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sekarang kalau mau naik Garuda ada selection seat yang bisa dipilih kalau ada preferensi tertentu. Terima kasih Direktur Utama Garuda Indonesia Pak Irfan Setiaputra sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih.